Perhitungan akhir KPU telah usai. Pasangan Prabowo Gibran menyatakan memenangkan pemilihan presiden 2020. Meski sekarang sedang ramai-ramai di MK, mari kita pantau dan kawal saja ya sob, supaya berjalan dengan semestinya. Ngobrolin tentang kenangan, banyak momen-momen epik agak gimmick selama pemilihan presiden 2024. Tapi tentu saja yang harus selalu kita ingat adalah janji-janji para paslon saat kampanye. 5 menit ke depan, mari kita mengawal janji-janji paslon Prabowo Gibran pilihan masyarakat Indonesia. Pertama, mari kita mengingat janji-janji Prabowo Gibran terkait anak muda, mengingat Gen Z dan milenial jadi mayoritas pemilih tahun ini. Dan Gibran juga mewakili anak muda kan? Ada 3 janji yang dijanjikan untuk anak muda. Pertama, bagi anak muda yang ingin mulai usaha, disediakan bantuan permodalan dan mempermudah perizinan. Program yang dicanangkan adalah kredit startup milenial. Nah, nantinya untuk sobat yang mau berwirausaha seharusnya lebih dipermudah oleh pemerintah ya. Kedua adalah hilirisasi. Iya, Gibran bilang jika anak muda akan memiliki peran strategis pada hilirisasi digital. Untuk sobat yang berbakat atau memiliki skill digital seperti data scientist, artificial intelligence, video game designer, UX designer, blockchain engineer, cyber security, robotic engineer, dan fintech, siap-siap, karena akan ada 19 juta lapangan pekerjaan berkat hilirisasi. Kita pantau saja ya. Janji ketiga yaitu menciptakan infrastruktur sosial, yakni peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya dengan program makan siang gratis. Dan peningkatan infrastruktur fisik, yakni pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya SDM berkualitas. Selanjutnya, mari bahas beberapa program utama Prabowo Gibran. Siap-siap guys, karena meski sebagian, ternyata banyak juga nih. Dan for your information, pasangan ini memiliki 8 program terbaik dan 17 program prioritas. Janji pertama pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan pembangunan IKN yang disebut untuk mendorong pemerataan pembangunan. Doi juga bilang berencana melibatkan investor swasta dalam proyek ini. Janji kedua adalah melanjutkan hilirisasi. Menurut Prabowo Gibran, program ini telah sukses menghasilkan penghasilan signifikan untuk negara. Sebagai contohnya adalah keberhasilan hilirisasi nikah. Program ini juga terkait dengan hilirisasi digital yang sebelumnya kita bahas ya. Janji ketiga ada makan siang dan susu gratis, yang paling banyak dibicarakan. Kamu boleh cek pembahasan mengenai program ini di salah satu video short kita yang ini ya sob. Sobat Ketitik, setuju nggak sih dengan program ini? Janji selanjutnya menaikkan gaji ASN, TNI Polri, dan pejabat negara. Setelah sekian waktu melewati inflasi dan tidak ada kenaikan gaji, kebijakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik. Penggajian akan mengacu pada upah minimum provinsi dengan rentang gaji tertinggi sesuai jabatan profesional. Mungkin sobat pernah mendengar Prabowo ngomong ini. Petroleum kita bisa dari singkong. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai swasembada BBM dan mendukung ketahanan energi. Menurut Sobat Ketitik, program ini menarik atau masih perlu banyak dikaji lagi ya? Nah, selanjutnya hal yang suka jadi bahan julid, yakni utang negara. Prabowo Gibran janji nih akan memperbaiki tata kelola utang dengan fokus pada sektor-sektor produktif. Tapi kita belum tahu ya detailnya akan seperti apa. Janji ke-7 adalah melanjutkan pembangunan desa dan pemberian BLT. Prabowo Gibran merencanakan untuk merenovasi 40 rumah per desa atau kelurahan setiap tahunnya dan menargetkan 3 juta rumah pada tahun kedua saat menjabat. Janji selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan menghasilkan dan memperbaiki efisiensi penggunaan lahan pertanian melalui gudang pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. By the way, food estate masih masuk program Prabowo Gibran ya. Selanjutnya adalah meneruskan kartu kesejahteraan yang sebelumnya sudah ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Selain kartu kesejahteraan sosial, Prabowo Gibran menyebut akan menambah program kartu usaha. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan absolut. Prabowo Gibran juga berjanji untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, menyelesaikan masalah TBC, dan mendirikan fasilitas rumah sakit yang lengkap dan berkualitas di wilayah kabupaten.
Di bidang pendidikan, Prabowo Gibran bilang akan mendirikan sekolah-sekolah unggul berintegrasi dari tingkat SD hingga SMA di setiap daerah kabupaten sambil meningkatkan fasilitas pendidikan yang memerlukan pembaruan. Terakhir, untuk meningkatkan keuangan negara, pasangan ini akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan proporsi penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi 23%. Nah, kalau menurut Sobat Ketitik gimana nih? Dan mana yang masih perlu dikaji ulang? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga like, komen, dan follow sosial media kami di bawah ini ya. Terima kasih Sobat Ketitik. Dadah!